Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ketemu lagi dengan Ibu Dwi. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Muatan yang ada pada pelajaran kali ini yaitu PKN dan SPDP. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi ini? Nah, ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah salah satunya adalah tanaman jagung. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian nyanyikan lagu ini ya. Tentu kalian tahu kan lagu Menanam Jagung? Nah, anak-anak, amatilah teks notasi angka pada lagu Menanam Jagung ini. Di sini terdapat 5 atau sol yang mempunyai titik di bawah. Sol, do, mi, do. Nah, ini do ini tidak ada titiknya. Hal itu menunjukkan tinggi rendahnya nada. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, tinggi rendah nada dibagi dalam 3 oktav. Yang pertama yaitu rendah, yang kedua oktav sedang, dan yang ketiga oktav tinggi. Hal itu ditandai dengan titik yang berada di bawah ini adalah oktav rendah, sedangkan notasi angka yang tidak ada titiknya ini sedang. Notasi angka yang ada titik di atasnya itu bernada tinggi. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, pada lagu Menanam Jagung terdapat birama lagu 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ini dalam satu birama. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nah, coba perhatikan tanda garis yang ada di atas ini. 2
dua atau re dan re ini terdapat garis di atasnya. Hal itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Nah, dalam lagu Menanam Jagung ada beberapa tanda seperti itu. Coba perhatikan notasi angka ini. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Untuk minum, kita membutuhkan air yang bersih. Dan untuk mandi, kita juga membutuhkan air yang bersih. Nah, coba sekarang diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama orang tua atau kakak di rumah. Ada 4 pertanyaan. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Yang kedua, apakah yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Yang ketiga, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Dan yang keempat, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Tulislah di buku tugasmu. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tentunya kewajiban menjaga kelestarian air. Nah, sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban. Berikut ini adalah bagan tentang hak. Apakah itu hak? Contoh-contoh hak dan yang bukan contoh hak. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Contoh hak yaitu yang pertama, mendapatkan air bersih. Yang kedua, mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Sekarang, bukan contoh hak yaitu sulit mendapatkan air bersih, aliran air tersumbat dan tidak lancar, sulit mendapatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dari kedua contoh hak dan bukan hak di atas, dapat kita simpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi, sejak kita dalam kandungan, kita sudah berhak mendapatkan air bersih itu untuk kehidupan kita di dalam rahim ibu kita. Berikutnya adalah kewajiban. Contoh-contoh kewajiban yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah atau sampah. Yang bukan contoh kewajiban yaitu menggunakan air secara berlebihan, membiarkan keran air terbuka meskipun tidak digunakan, mencemari air dengan limbah dan sampah. Arti kewajiban yaitu
Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, tugas yang kedua yaitu tuliskan perbedaan hak dan kewajiban. Kerjakan di buku tulismu, tulis dengan menggunakan huruf yang baik dan rapi. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.